bro, tapi dia ada PHK, ada anak yatim, ada anak yang putus sekolah, ada kriminalitas yang meningkat. Ya, jadi dia adalah sesuatu yang perlu kita lihat ada rasanya. Dan karena itu setiap kita sense of crisis, sense of recession ini harus kita bangun sehingga safety net buat rakyat ya, itu bisa kita jaga dengan segala halnya ya. Walaupun resesi bukan end of the day ya. Dia ada ancaman, tapi selalu ada dua sisi mata uang, ada peluang juga di dalamnya. Dan karena itu pada sisi ini saya akan lihat bagaimana proposal agar daripada resesi, ayo kita balik, ini menjadi peluang bagi kita untuk mengokohkan lagi blueprint pembangunan Indonesia yang berbasis kepada kesejahteraan rakyat, bukan cuma semata kapital. Nah, karena itu izin pandangan saya dari situ ya. Yang pertama tentu 4 unsur pertumbuhan, Bima nanti bisa dalami, mulai konsumsi rumah tangga kita menurun, government spending ini punya catatan banyak sekali. Yang terbaru agak lucu saya ketika Budi Gunadi ya Mas Bima bilang kalau kita bisa spending 180 triliun, insya Allah resesi tidak akan terjadi ya. Seolah-olah seperti makan cabai ya, udah dapat 180 triliun langsung cek mekanisme dari 180 triliun itu mulai dari distribusinya, kemudian optimalisasinya, bagaimana tepat sasaran, tepat waktunya. Ini adalah pekerjaan yang sangat rumit yang membutuhkan teknokrasi yang luar biasa dan kesiapan birokrasi. Kalau kita masih mengandalkan kepada birokrasi. Nah, sehingga government spending dalam pandangan saya ini harus terus kita kritisi karena memang strategi sekarang kan betul-betul pemerintah ingin menjadi superpower. Nanti Mas Iwantono bisa detailkan. Ternyata banyak sekali. Terakhir dari 35,26 triliun alokasi untuk subsidi bunga UMKM sampai 4 September kemarin, Mas Bima nanti koreksi saya, angkanya masih 2-3 triliun. Bahkan dianggarkan kalaupun sampai Desember dari 35 paling tinggi serapannya 8 triliun. Nah, itu sebetulnya jauh panggang dari api, sehingga bagaimana kita betul-betul mau meleverage kita punya UMKM ketika ternyata alokasi tidak tepat. Beberapa yang lalu dengan Mas Iwantono saya membahas tentang definisi UMKM kita juga ada tidak terlalu strategis, nanti Mas Iwantono bisa detailkan. Tentu investasi saya ngelihat pemerintah justru seperti Abu Nawas ini ya, ngejar Omnibus Law, seolah kata kunci buat investasi itu adalah Omnibus Law ya, padahal saya agak teringat kisah Abu Nawas, hilang cincinnya di halaman, mencarinya di ruang tamu. Kenapa? Karena ruang tamu terang, halaman gelap. Nah, ini ada luar biasa ya, ketidakakuratan dan mungkin tidak akurat, bukan cuma tidak akurat, bisa jadi ada fraud di dalamnya ketika pemerintah mengejar Omnibus Law, alih-alih memperbaiki fundamental ekonomi, alih-alih mereformasi birokrasi, alih-alih mengangkat UMKM bukan sebagai charity tapi sebagai pemain utama. Nah, karena itu investasi agak berat, ekspor impor. Jadi kalau melihat seperti ini, saya melihat ya Mas Bima, nanti kita perlu betul-betul melihat blueprint baru. Nah, dalam konteks ini, kadang-kadang pemerintah merasa ya ini kan COVID unprecedented crisis ya, krisis yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Tapi negara-negara lain terbukti berhasil. Cina V-shape ya, kalau udah mulai V, udah mulai naik. Niatnya V, tapi karena supply-nya sudah tapi demand-nya tidak ada, masih tetap agak melandai, tapi mereka sudah selesai, sudah positif ya. Korea Selatan tidak lockdown memang, tetapi pengerahan Kementerian Dalam Negerinya untuk betul-betul memobilisasi masyarakat dan Kementerian Kesehatannya, infrastruktur kesehatan di dalamnya betul-betul bagaimana di awal Samsung sudah dipanggil, Chaebol konglomeratnya dipanggil untuk betul-betul menyiapkan seluruh alat tes segala macam. Sampai minggu lalu saya ngelihat alat tes rapid saya dari Shanghai, alat tes swab saya dari Munich gitu loh.
Nah, padahal kita harusnya sudah bisa produksinya sendiri ya. Nah, dalam pandangan saya, rekan-rekan sekalian, COVID ini ujian kemanusiaan. Saya setuju, saya tampil, teman-teman tampil, tapi deep inside our heart, inilah saatnya call for action ya. Karena itu saya menyuruh diri saya dan kita semua, ILT ini bagus, Zoom bagus, tapi jangan lupa tetangga kiri kanan, jangan lupa kerabat kita, jangan lupa teman jauh kita, semuanya sekarang on the sinking process. Nah, karena kita harus betul-betul menjaganya. Yang kedua, ini ujian kebangsaan juga ya, apalagi ketika pemerintah merasa agak gerah ya, mendapatkan banyak kritik di masa COVID. Mestinya kritik itu vitamin, kritik itu gizi yang diperlukan, kritik itu adalah rasa sayang semua pihak kepada pemerintah ya. Kalau ada yang kritik kemudian dia masuk ke katakan a priori, prejudice, biarkan saja, masyarakat cerdas kok, bisa mengetahui mana kritik yang konstruktif. Bahkan kalau sekarang nih kami di PKS membranding kita oposisi yang konstruktif dan saintifik gitu loh. Bukan cuma asal kritik, tetapi science-based evidence-nya kita berikan. Sehingga pemerintah sebenarnya tinggal ngikutin saja. Gitu. Nah, COVID-19 juga krisis profesionalisme kita. Bagaimana science, kalau bahasa Bung Rocky, akal sehat ya. Bagaimana segala halnya itu harus betul-betul punya kajian. Karena 2 minggu lalu kita dengan Dr. Ede ya, Kepala Asosiasi Penyakit Dalam, ternyata mudah sekali roadmap-nya gitu loh, menyelesaikan COVID ini ketika ada ahlinya. Sama dengan hadis baginda Nabi bahwa pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadiru saat, tunggu saat kehancurannya. Kita harus betul-betul. Terakhir, bagaimana kita mewujudkan negara kesejahteraan dalam konteks sekarang? Saya melihatnya dari 4 sisi, aktor, sistem, kultur, dan teknologi. Dari sudut aktor, tentu presiden nomor 1 ya, karena kita presidensial. Di konstitusi kita ada 17 pasal tentang presiden yang itu memberikan otoritas hampir mutlak gitu. Ya, lembaga tinggi yang lain DPR, MPR, BPK, MA, MK nggak sampai 2 pasal. Tetapi presiden 17, luar biasa tandanya. Karena itu kita perlu melihat, karena tadi ya, ketika presiden salah mengambil keputusan, efeknya luar biasa. Ya, kita melihat beberapa negara dengan sangat sederhana, ketika datang krisis, mereka mereformasi sistem politiknya. Mereka beberapa melakukan simplifikasi lembaga. Ya, tidak perlu banyak, karena ternyata kita jangan lagi berpikir new normal. Ya, yang ada new norm, ya, norma baru. Ya, kalau Paul Krugman bilang EC and BC, before corona and after corona, jangan lagi berpikir kita akan kembali ke yang dulu. Nah, di titik ini sebetulnya kalau kita punya presiden yang kokoh, ini saatnya mereformasi sistem politik kita. Ini saatnya kita membuat birokrasi kita menjadi betul-betul lean, ramping, miskin struktur kaya fungsi. Ketika kita kebanyakan, ayo dikempeskan gitu. Saya selalu teriak. Bahkan dalam beberapa waktu Pak Jokowi yang kedua, saya bilang 11 sampai 13 I-call-nya kementerian atau lembaga. Ya, cukup sebetulnya kalaupun mau diekspand 15 sampai 17. Sehingga koordinasi betul-betul jalan. Jangan lagi ada politik transaksional, apalagi dagang sapi. Karena di ekonomi, it's not a matter of economics. Ekonomi sangat tergantung kepada politiknya ya. Karena itu fundamental ekonomi kita akan membaik, reformasi ekonomi akan membaik ketika sistem politik kita diperbaiki lebih dahulu. Bagaimana sistem politik yang memang menjamin rakyat didahulukan. Ya, kami politisi pelayan, institusi politik milik rakyat. Jangan seperti sekarang, banyak partai politik milik kelompok pemodal, oligarki, sehingga yang diajukan mereka yang quote and unquote dekat, sehingga tidak melayani rakyat, tapi melayani siapa yang memberikan surat rekomendasi. Ini harus tadi pagi saya bicara, Bung Rocky, di JSIS, saya bilang harus ada revisi undang-undang partai politik. Kalau presiden saja 2 periode, masa ada pemimpin partai yang bisa seumur hidup itu? Mestinya kita
betul-betul bisa mereformasi, karena how can you govern your country if you cannot govern your party. Yang kedua, sistem. Nah, tapi sebenarnya yang aktor bukan cuma presiden, kepala daerah. Karena itu, ini mumpung lagi musim pendaftaran pilkada, ayo perhatikan semua mana kepala daerah yang punya track record yang baik, nggak harus dari PKS, dari manapun, karena kita ingin membangun Indonesia yang memang punya kapasitas dan integritas, ya. 2C, ya, kita harus membangun island of integrity. Yang kedua, sistem. Nah, di titik ini saya melihat fundamental ekonomi kita harus betul-betul kita berani untuk masuk ke dalam. Sehingga revisi undang-undang yang memang Omnibus Law itu harusnya dibuang dulu. Justru kita ambil bagaimana undang-undang Minerba direvisi ulang. Bagaimana kita membuat blueprint pembangunan pertanian kita. Jepang, tidak satu petani menanam kecuali sudah ada forecasting 6 bulan ke depan, risetnya apa yang harus ditanam. Bagaimana cara menanamnya, kapan harus panennya. Di negara lain, Shanghai sudah punya pasar untuk UMKM. UMKM terbaik itu tidak harus funded by government. Pemerintah cuma menyediakan pasar di tiap kecamatan. Mudah kok, ada 6.000 pasar UMKM di mana pelaku UMKM dipertemukan dengan investor, pemerintah mengkurasinya, kalau perlu mengasuransinya, sehingga terjadilah luar biasa ledakan potensi. Tidak kurang kok Indonesia. Kalau kita lihat orang Indonesia sangat kuat otak kanannya. Sehingga ide, gagasan, kreasi luar biasa. Kalau Israel sekarang menjadi the highest startup nation in the world, Indonesia bisa ngalahin gitu. Karena jumlah kita lebih banyak. Asal tadi betul-betul ada. Pemerintah Israel, saya pernah membaca, ada satu buku saya baca, betul-betul semua gagasan startup itu langsung funded. Siapa yang gagal pun itu cost of learning-nya gitu. Nah, asal pemerintah mengkurasinya dengan baik. Tentu saya melihat fundamental ekonomi kita agak berat kalau mengandalkan pemerintah semata. Ayo UMKM kita dan pengusaha kita, Pak Iwantono, jangan pernah membuat UMKM sama pengusaha itu menjadi bentrok, tapi Korea Selatan mampu membuatnya, Taiwan mampu membuatnya, bagaimana semuanya berkoordinasi dan bersinergi. Terakhir, kultur. Memang di bab ini kita perlu teman-teman pendobrak kultur Indonesia yang pakewuh, kultur kita yang new ya, masih feodal, ini kadang-kadang memerlukan terobosan, dan kita pemimpin itu sebetulnya bukan menentukan, bukan ditentukan, tapi dia yang menentukan. Makanya kitalah pemimpin yang harus membuat roadmap seperti apa Indonesia ke depan. Terakhir, teknologi. Dengan teknologi yang tepat, saya pikir kesejahteraan kita 5 tahun ke depan, mudah-mudahan dengan COVID-19 ini, kalau betul-betul kita punya aktor sistem kultur dan teknologi yang tepat, kesejahteraan rakyat kita akan tercapai. Sedikit banyak kita lebih baik ketimbang 5 tahun sebelumnya. Walaupun catatannya dengan pemerintah yang sekarang, ini kerja berat buat kita semua. Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Ya, terima kasih Pak Mardhani. Ini ada satu pertanyaan. Ini Pak Mardhani di sini sebagai anggota DPR dan juga pimpinan Ketua DPP di PKS ya, bahwa ke depan ini ada ancaman resesi, dan apabila resesi ini benar-benar terjadi, akan ada potensi angka pengangguran kita akan melonjak menjadi sekitar 12,7 juta orang pengangguran di Indonesia. Dan juga akan bisa diperkirakan timbul 8,5 juta orang baru hidup di bawah garis kemiskinan. Belum lagi gejala-gejala semakin tingginya orang yang terkena wabah COVID dan juga tingginya angka kematian akibat COVID ini. Ini semua sebenarnya kalau kita melihat dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, masalah utama ini